Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba install Odoo-nya ya. Baik, yang pertama akan saya coba tekankan adalah kalau untuk development Odoo itu sangat nggak rekomendasi di Windows gitu ya. Karena saya sudah coba beberapa kali di Windows itu lemot gitu teman-teman. Oke ya. Kemudian solusinya itu teman-teman bisa pakai Ubuntu. Teman-teman bisa dual boot gitu ya, install Windows sama install Ubuntu-nya. Kemudian yang kedua, atau teman-teman menggunakan VMware. Jadi nanti Odoo servernya itu ditaruh di VMware-nya itu di Ubuntu-nya gitu ya. Oke ya. Seperti itu ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi sangat nggak rekomendasi untuk development di Windows gitu. Untuk servernya gitu ya, maksudnya install Odoo-nya di Windows itu nggak rekomendasi gitu. Oke, sekarang kita coba install Odoo pakai VM aja di Windows ya. Oke, pertama-tama teman-teman bisa coba buka file installnya, install Odoo untuk Windows dan Linux. Itu ya, di sini teman-teman ada langkah-langkahnya nih, seperti ini. Nanti teman-teman bisa ikutin aja. Oke, coba kita mulai dari awal. Pertama-tama teman-teman install VMware-nya. Ini sudah saya sertakan linknya, tinggal diklik aja. Kemudian yang kedua, download Ubuntu. Kalau di VMware itu bagusnya pakai Ubuntu server aja teman-teman ya, biar lebih ringan gitu ya. Jangan pakai yang Ubuntu desktop. Tapi kalau teman-teman dual boot itu Ubuntu desktop aja, gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya teman-teman juga download putihnya, gitu ya. Kalau udah di download nih semuanya nih 3 yang ini, kita lanjutkan untuk menginstal Ubuntu-nya. Oke, teman-teman udah di download VMware-nya, terus install nih teman-teman. Tinggal diklik aja. Oke, terus coba buka VMware-nya. Oke ya, teman-teman buka VMware-nya. Kemudian create a new virtual machine. Teman-teman create. Oke, kemudian yang ini teman-teman pilih yang terakhir. I will install the operating system later. Ya, terus next. Oke, kemudian ini pilih Linux. Kemudian versinya kita pilih yang Ubuntu 64 bit. Karena saya downloadnya 64 bit gitu ya. Teman-teman kalau ada yang 32 ya 32 bit aja yang dipilih. Oke, terus next. Nah, kemudian ini kita kasih nama VM-nya. Misal teman-teman mau kasih nama Odoo 12 server, misal seperti ini ya. Oke, kemudian teman-teman mau install VM-nya itu di mana? Maksudnya install Ubuntu-nya gitu ya, Ubuntu yang di VM-nya. Kalau saya sudah nyiapin di sini teman-teman, di drive G, nah yang di sini, kemudian VM nih, seperti ini. VM, teman-teman tinggal bikin foldernya aja gitu ya. Terserah teman-teman mau install di mana. Oke, kemudian oke, seperti ini. Kemudian teman-teman next. Nah ini untuk settingan drive-nya gitu ya. Ini dibiarin aja, defaultin aja 20, sama ini yang dipilih yang kedua, yang split virtual disk into multiple file ya. Kemudian next. Nah, kemudian di sini ada informasi yang sudah kita bikin nih. Ya, kemudian kita customize hardware. Ya, kita customize. Nah, yang perlu perhatikan teman-teman di sini adalah memori sama yang ini, yang new CD atau DVD SATA gitu ya. Oke, untuk memori teman-teman bisa menyesuaikan dengan memori yang teman-teman pakai gitu ya. Kalau misal memori teman-teman 8 gitu, 8 GB atau lebih, bisa pakai 2 aja. Kemudian kalau untuk memori yang 4 GB gitu, pakai yang 1 GB aja. Cukup kok, kalau untuk server cukup segitu. Oke ya. Oke, selanjutnya yang kedua yang new CD atau DVD SATA gitu. Nah, di sini teman-teman masukin, pilih yang ISO ini, use ISO image file.
ini teman-teman masukin Ubuntu yang sudah teman-teman download tadi. Nah, yang ini. Oke ya. Oke, habis itu teman-teman tinggal close. Kemudian finish. Nah, ada ya, udah muncul seperti ini. Oke, teman-teman tinggal double klik atau kalau enggak play virtual machine. Nah, nanti kalau udah di play seperti ini, nah ini proses instalasi Ubuntu servernya lagi berjalan. Oke, teman-teman tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kalau teman-teman sudah berhasil installnya, coba teman-teman close dulu VM-nya. Ya, di close, kemudian buka lagi VM-nya. Ya, kemudian kita selanjutnya akan membuat shared foldernya gitu ya. Jadi kan ceritanya Odoo servernya itu kita install di Odoo. Install di VM gitu ya. Kemudian kita customnya di Windows. Codingan customnya di Windows, kemudian foldernya di Windows kita share ke VM-nya supaya bisa diakses di Ubuntu-nya gitu ya.
Oke, kemudian teman-teman coba edit virtual machine. Oke, kemudian teman-teman masuk ke option. Nah, yang ini. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin nih di sini working directory ini, teman-teman masukin ke directory yang mau teman-teman share. Kalau saya itu di G, kemudian shared seperti ini ya. Yang G shared. Ya, habis itu oke. Oke, ini ya. Teman-teman bisa bikin aja manual foldernya bisa. Ya, namanya shared gitu ya. Terus ke share folder. Nah, ini pilih teman-teman yang always enable. Ya, kemudian kita add lagi folder yang kita share tadi. Next. Nah, saya yang di G. Terus shared. Gitu ya. Kemudian oke. Nah, seperti ini kita next. Ini enable di share, kemudian finish. Oke, kemudian teman-teman tinggal oke aja. Oke ya. Selanjutnya coba teman-teman jalanin play virtual machine. Oke, selanjutnya teman-teman coba login aja. Masukin username sama password yang tadi udah teman-teman bikin pas install Ubuntu-nya. Ya, kalau sudah login teman-teman coba ketik if ya, if config seperti ini, if config enter. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman coba biar jelas clear dulu, if config. Nih, pada baris yang ketiga itu ada ini, ada inet gitu ya. Ini IP dari Ubuntu kita. Oke, jadi kalau saya itu enaknya tuh pakai putih gitu ya, kalau update sama restart Ubuntu-nya gitu ya. Karena kalau pakai VMware itu kita susah nanti kalau misal copy-copy gitu. Kalau di ini misalnya kita mau ngopi ini, copy misal, nah kita mau pastekan di sini itu susah. Karena lebih enaknya itu pakai putih gitu ya. Kalau pakai putih itu bisa gitu. Benar lebih enak lah pakai putih gitu. Oke, terus kita coba buka putihnya yang tadi teman-teman udah download. Teman-teman buka. Nah, kemudian masukin IP-nya di sini. 192.168.253.129. Nah, ini IP yang di VM saya nih. Kalau di teman-teman pasti beda. Makanya teman-teman ngeceknya di if config gitu ya. Oke, kemudian portnya ini biarin aja. Kemudian kita simpan aja. Misal Odoo 12 server. Ya, kemudian save. Oke, coba teman-teman open. Nah, ini kita login pakai username sama password tadi yang di Ubuntu-nya. Ya, udah masuk. Nah, kalau di sini enak nih teman-teman kalau mau copy atau gimana nih, misalnya kita mau copy gitu ya dari Windows gitu atau dari manapun itu, kalau mau pastanya tinggal klik kanan aja. Tuh, udah seperti itu, lebih enak gitu ya. Oke, selanjutnya kita install Odoo-nya nih teman-teman. Caranya cukup gampang, kita hanya menjalankan script terus kita tunggu udah otomatis keinstall nih. Scriptnya yang ini teman-teman bisa copy yang ini. Nah, copy ini terus ke putihnya pastekan seperti ini, kemudian teman-teman enter gitu ya. Oke, kalau sudah teman-teman coba chmod ininya file yang tadi di download. Nah, ini kan tadi teman-teman ngedownload file sebenarnya. Coba kalau di ls, nah seperti ini ada odoo install.sh gitu ya. Kemudian kita chmod supaya bisa diinstal, teman-teman bisa copy, kemudian paste, kemudian enter gitu ya. Masukkan passwordnya. Oke, kemudian tinggal install aja teman-teman pakai cara ini, paste gitu. Oke,
Nah ini seperti ini ya, ini sedang install. Oke, selanjutnya teman-teman coba tunggu aja sampai selesai gitu ya. Oke, selanjutnya kalau udah selesai teman-teman masuk ke sini nih, install, tinggal satu lagi nih yang di sini, install SASS. Caranya teman-teman coba cek dulu pip-nya udah ada belum, pip 3 seperti ini udah, inve. Nah udah ada ya berarti ya. Kalau teman-teman belum keinstall pip-nya, teman-teman tinggal pakai cara ini, sudo apt install pip python 3 pip gitu ya. Oke, kemudian tinggal teman-teman install ininya, SASC nya, tinggal copy aja, teman-teman pastekan ini. Oke, selanjutnya kita coba jalanin odonya. Oke ya teman-teman, kalau install dari script ini itu nginstalnya teman-teman itu di direktori odoo server, masuknya ke odoo terus odoo server seperti ini. Teman-teman masuk ke cd kemudian slash odoo seperti ini, kemudian odoo server ya, kemudian enter. Nah, di sini kita lihat ya, ini udah keinstall nih. Ini odoo binnya buat kita jalanin. Oke, terus selanjutnya kita harus menggunakan user odoo teman-teman. Nah, saat kita menginstal ini kita sudah dibikinin sama scriptnya itu usernya odoo. Cara masuk ke user odoo-nya tinggal sudo su odoo. Nah seperti ini. Teman-teman tinggal jalanin titik slash odoo bin-nya. Nah seperti ini. Yang odoo bin ini, nah, depannya kasih titik sama slash. Nah, selanjutnya teman-teman coba enter. Nah, kalau udah jalan seperti ini berarti udah benar gitu ya. Kadang teman-teman kalau install dari script ini gitu ya, kadang ada beberapa dependensi itu yang nggak keinstall gitu ya, atau ada yang kurang gitu ya. Ini saya coba sudah menyediakan error-error yang kadang terjadi gitu pas install menggunakan script gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih. Misal nanti ada warning seperti ini, import error no name module name babel gitu. Jadi teman-teman tinggal installnya seperti ini. Kemudian jalanin lagi. Kemudian Ctrl C gitu ya. Ctrl C untuk mematikan odoo servernya ya. Kemudian kalau ada dijalanin lagi, kemudian ada error lagi, error yang bawah misal tinggal install seperti ini. Kemudian selanjutnya gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ada teman-teman nih depannya itu ada sudo gitu ya, bukan pakai pip 3 gitu ya, teman-teman bisa keluar dulu dari user odoo-nya, tinggal Ctrl D gitu. Nah ini jadi user ininya, jadi usernya teman-teman gitu ya. Kalau pakai sudo itu kan butuh password gitu ya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Oh ya, satu lagi seperti ini. Kan kita tadi mau nge-share apa yang di Windows mau kita akses di VM gitu ya. Kita pertama-tama kita harus memounted foldernya supaya bisa diakses di Ubuntu gitu ya. Caranya seperti ini. Oke, coba teman-teman buka seperti ini, cd /mnt kemudian hgfs, nah seperti ini, kemudian share. Nah ini kan kalau share-nya itu belum mau gitu ya, atau kalau enggak sampai sini teman-teman enter .ls. Dan ini folder share-nya itu belum masuk gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal copy yang ini. Nah seperti ini. Nah kalau perintah ini nggak perlu karena kita sudah ada HGFS-nya nih seperti ini. Kalau HGFS-nya belum kebentuk baru teman-teman bikin folder HGFS gitu ya. Karena sudah kita langsung ini copy gitu. Oke, teman-teman bisa paste, nah guna enter. Nah sudah. Jangan lupa di teman-teman ke user teman-teman dulu ya gitu. Coba lihat. Oh belum ada. Coba teman-teman seperti ini dulu. cd
/mnt hgfs kemudian share. Nah seperti ini udah ya, udah masuk. Kalau kita ke hgfs lagi ls, nah sudah ada folder share-nya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya cara running Odoo-nya nih teman-teman. Kalau nanti kita udah customize gitu ya, kita harus memasukkan direktori kerja kita itu ke patch-nya Odoo seperti itu. Jadi caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Odoo bin min 2 add-on patch gitu ya. Kemudian ini add-on defaultnya Odoo, kemudian yang kedua ini itu juga add-on defaultnya Odoo ya, dipisahin sama koma. Kemudian masukin ke patch kita, juga masukin ke sini. Oke ya. Jadi kalau untuk kita merunning Odoo, kita harus memasukkan direktori kita supaya bisa diakses di Odoo gitu ya. Caranya seperti ini. Pakai add-on patch gitu ya. Kemudian yang pertama ini direktori add-on defaultnya Odoo. Kemudian yang kedua ini juga add-on defaultnya direktori Odoo. Kita pisahin dengan koma. Terus direktori project kita juga dimasukkan gitu ya. Jadi seperti ini. Coba teman-teman masuk ke Odoo servernya. Nah seperti ini. Coba masuk ke user Odoo ya. Kemudian coba teman-teman ls. Nah di sini itu ada add-on. Nah seperti ini. Nah terus di dalam Odoo, folder Odoo ini juga ada add-on lagi. Coba cd Odoo. Nah seperti ini ada add-on lagi. Jadi ada dua add-onnya Odoo gitu ya. Oke, coba keluar lagi. Nah ada. Nah ini kan ada Odoo bin. Oke teman-teman, caranya /Odoo bin. Oke, kemudian strip add-on pad sama dengan ya, double quote. Kemudian dimasukin direktori Odoo-nya. Odoo. Kemudian Odoo server. Kemudian add-on sebenarnya. Kemudian direktori Odoo yang kedua, Odoo server, kemudian Odoo /add-on. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya direktori kita dimasukin di sini setelahnya. Kalau nggak, coba kita running ini dulu. Oke, udah benar. Terus kita masukin direktori kita. Misal ini kan koma. Nah tadi kita koma. Kemudian tadi kan mnt /hgfs /share. Kemudian nama project kita apa? Misal IMS. Kemudian enter. Nah, karena teman-teman belum bikin yang ini, pasti belum mau kalau ditambahin ini. Jadi intinya seperti itu. Direktori kerja kita juga harus kita masukin di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi untuk install Odoo di Windows pakai VMware seperti itu teman-teman. Ini juga sama prosesnya, sama install di Ubuntu pakai dual boot atau mau install Odoo aja gitu ya.